Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kali ini, perkenalkan, nama saya Dinar Kusuma Wahyudi dari kelas 7 Bahasa A untuk bercerita kembali kisah tentang Maryam binti Imran. Sepanjang sejarah, Islam telah memiliki banyak tauladan wanita yang tidak diragukan lagi kesucian dan rupawannya. Salah satu di antaranya Siti Maryam. Maryam sapaan dari Hana binti Fakul, saudara ipar Nabi Zakaria, dan ayahnya bernama Imran, seorang tokoh dari ulama Bani Israel. Wanita terbaik sepanjang zaman ini dilahirkan setelah melalui proses yang sangat panjang, sebab Hana binti Fakus sempat divonis tidak bisa punya anak. Namun, harapan untuk memiliki anak tak pernah sirna. Bertahun-tahun menjalani kehidupan bersama Imran, Hana telah melakukan berbagai cara untuk memperoleh anak, akan tetapi tak pernah tercapai. Dia akhirnya mengandung setelah bernazar kepada Allah. Bila permohonannya dikabulkan, akan menyerahkan dan menghibahkan anaknya ke Baitul Maqdis untuk menjadi pelayan, penjaga, dan memelihara rumah suci Allah. Menjelang masa kelahiran, Imran meninggal dunia. Hana harus melahirkan seorang diri tanpa suami. Kekecewaan juga menerpa saat terlahir bayi perempuan, karena Hana menginginkan seorang pria untuk dihibahkan ke Baitul Maqdis. Maryam terlahir sebagai anak yatim. Meski demikian, banyak ahli ibadah di Baitul Maqdis yang ingin mengasuhnya. Hal ini bisa diketahui saat Hana membawa Maryam ke Baitul Maqdis. Tapi di antara mereka tidak ada yang mau mengalah. Mereka pun sepakat menggelar permainan membuang pensil ke dalam sungai. Pensil siapa yang tidak tenggelam, maka dialah yang berhak menjaga Maryam. Dan akhirnya dimenangkan oleh Nabi Zakaria. Maryam menjalani hari-harinya di bawah asuhan Nabi Zakaria. Maryam tumbuh menjadi gadis yang taat beribadah, pandai menjaga pergaulan, dengan tidak sembarang berdekatan dengan pria yang bukan mahramnya. Maryam tidak terbuai dengan ketampanan pria. Manakala ada pria yang mendekatinya, dia selalu berdoa kepada Allah agar dilindungi dari hal-hal yang buruk. Pada suatu hari, Maryam terkejut saat tengah bertasbih. Dia melihat seorang pria berdiri di hadapannya. Ini pertama kali Maryam berada di hadapan pria lain selain Nabi Zakaria. Pria itu ternyata malaikat Jibril yang diutus oleh Allah untuk memberi Maryam seorang anak laki-laki yang suci. Setelah kedatangan malaikat Jibril, Maryam kemudian hamil. Saat kehamilan Maryam semakin membesar, orang pertama yang mengetahuinya Yusuf bin Yakub An-Nazar, seorang ahli ibadah Bani Israel. Yusuf terkejut karena dia mengetahui bahwa Maryam merupakan gadis yang taat ibadah dan sangat menjaga kesuciannya. Sekuat apapun menyembunyikan kehamilan dari masyarakat, tetap akan diketahui. Maryam mendapat tuduhan atas kehamilan tanpa suami. Saat melahirkan putranya, Isa Al-Masih, berbagai tuduhan zina datang silih berganti. Maryam tak menjawab tudingan tersebut. Dia pun mengisyaratkan agar orang-orang yang menudingkannya berzina langsung bertanya kepada Isa Al-Masih yang saat itu digendongnya. Tapi, bagaimana mungkin mereka berbicara dengan seorang anak bayi yang baru dilahirkan? Atas izin Allah, Isa Al-Masih tiba-tiba berbicara, bagaimana yang tercantum dalam firman Allah, sesungguhnya aku hamba Allah, dia memberiku kitab Injil, dan dia menjadikanku seorang nabi. Dan dia menjadikan aku seorang yang diberkahi di mana saja aku berada, dan memerintahkan kepadaku melaksanakan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, pada hari wafatku, dan pada hari dibangkitkan. Begitulah kisah yang bisa saya ceritakan tentang Siti Maryam binti Imran. Kuisnya adalah sebutkan peliharaku yang dapat dicontoh Maryam binti Imran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.